Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu Guru peserta TPN 9. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia, sepahit-pahitnya kopi tanpa gula, lebih pahit hidup tanpa cinta. Dengan cinta, kita bisa dipertemukan dalam kegiatan TPN 9 kali ini. Bapak dan Ibu Guru hebat. Pagi ini, saya berada di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya mohon maaf karena tidak bisa live dengan Bapak dan Ibu Guru hebat semuanya. Namun demikian, saya tetap berpartisipasi melalui tayangan ini. Bapak dan Ibu Guru hebat, saya akan berbagi praktek baik dengan topik siswa slow learner. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu Guru yang terhormat, selamat pagi. Saya Rustam Pange dari SMK Darussalam Makassar akan berbagi dalam praktek belajar baik dengan topik melayani siswa slow learner. Sahabat guru hebat, keseharian saya adalah guru mata pelajaran perhotelan. Di dalam kelas saya, selama ini saya selalu menemukan ada siswa yang masuk kategori slow learner. Namun baru belakangan ini saya mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan. Sebelumnya saya tidak tahu bagaimana cara melayani siswa yang slow learner. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi untuk Anda semua. Layanan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus slow learner. Bapak Ibu, tentu kita semua sudah memahami apa itu slow learner, bukan? Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Oleh sahabat kita yang dalam berkecimpung di dunia psikologi, memberikan kita gambaran ciri-ciri dari siswa atau manusia yang slow learner. Ciri-cirinya yang pertama adalah fungsi pada kemampuan di bawah rata-rata kelas. Kemudian ciri yang kedua, rata-rata prestasi belajar selalu rendah. Dan benar adanya di kelas saya siswa tersebut adalah rata-rata memang nilainya sangat-sangat rendah. Yang ketiga, cirinya adalah dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering sekali terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Tentu saja
Yang keempat adalah daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Ciri yang berikutnya adalah membutuhkan waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non-akademik. Dan ciri yang terakhir adalah lebih suka berteman dengan anak yang berusia signifikan di bawahnya. Bapak Ibu guru hebat, saya menyadari bahwa memberikan pelayanan ke semua siswa itu adalah tujuan utama. Dan tujuan saya untuk memberikan layanan khusus kepada siswa saya yang berkebutuhan khusus ini adalah satu, saya berharap siswa mendapatkan kesenangan belajar bersama saya. Yang kedua, siswa bisa berinteraksi dengan siswa lainnya di kemudian hari. Kemudian tujuan saya yang ketiga adalah siswa mampu mengerjakan praktek pembelajaran, karena kita di dalam pembelajaran sehari-hari sangat dituntut untuk selalu melakukan pembelajaran dalam bentuk praktek. Kemudian yang keempat adalah siswa bisa mengeksplor dirinya dengan kebebasan. Bapak Ibu, tentu saja tidaklah mudah saya untuk menghadapi anak-anak yang slow learner ini. Saya menghadapi beberapa tantangan, seperti misalnya kemampuan siswa dalam akademik dan non-akademik sangat lambat, sangat rendah. Tentu saja ini adalah kesulitan tersendiri, di mana mayoritas di dalam kelas itu adalah siswa-siswa yang cara berpikirnya cepat, inovatif, kreatif. Sementara satu sisi ada yang slow learner, maka harus kita mempunyai tenaga ekstra untuk memberikan layanan kepada yang satu ini. Kemudian yang kedua tantangannya adalah ternyata anak yang slow learner ini suaranya tuh pelan sekali, sangat pelan. Di sisi lain, di dalam satu kelas itu, Ibu bisa bayangkan, saya kira sama di kelas ibu-ibu juga kan, siswa itu ribut sekali dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Bagaimana saya bisa memberikan layanan ribut, sementara ada kecil suaranya? Tentu ini juga membutuhkan strategi agar anak yang slow learner ini yang suaranya pelan itu mendapat pelayanan yang maksimal dari gurunya. Yang ketiga, kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang slow learner ini motivasi belajarnya rendah, boro-boro mau membaca. Itu sangat kesulitan sekali. Pengetahuannya minim, materinya padat, maka harus juga ekstra hati-hati di dalam membimbing siswa yang rendah dalam motivasi literasi. Nah, ini yang paling kesulitannya adalah nomor 4. Bayangkan, di dalam kelas ada siswa yang slow learner, sementara gurunya dan tidak punya kompetensi untuk memberikan pelayanan seperti itu. Luar biasa. Ibu bapak bisa bayangkan, siswa slow learner dihadapi oleh siswa yang minim kompetensi untuk memberikan layanan. Bapak Ibu, kita semua tentu
memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan. Karena kita semua adalah guru-guru hebat. Tentu banyak hal, banyak aksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, apa yang saya lakukan terhadap siswa saya yang minim kemampuan dalam pendidikan inklusi? Yang pertama adalah minimnya kemampuan saya dalam layanan pendidikan inklusi. Apa solusi saya? Yang pertama, Bapak Ibu bayangkan, jika setiap tahun kita berhadapan dengan siswa yang slow learner, kemudian kemampuan kita tidak ada, maka mau tidak mau, saya harus berusaha untuk menemukan solusinya. Dan yang pertama saya lakukan adalah di dalam guru berbagi dan belajar, guru belajar dan berbagi. Di sana ada pembelajaran daring dengan topik pendidikan inklusi. Saya mengikuti beberapa hari kegiatan daring itu untuk menemukan gambaran seperti apa pelayanan dalam pendidikan inklusi di sekolah. Bapak Ibu, walaupun di sekolah tempat saya mengajar itu tidak ada layanan khusus untuk inklusi, tetapi saya sebagai guru termotivasi untuk menemukan solusi karena kondisi di lapangan memungkinkan saya harus menemukan solusinya. Kemudian Bapak Ibu, aksi saya yang kedua untuk membekali diri saya adalah saya belajar dari guru yang punya pengalaman mengajar di sekolah luar biasa atau SLB. Dan alhamdulillah di sekolah kami ada satu guru BK, satu bersama dengan Pak Buri, itu mereka pernah mengajar di SLB. Di sanalah saya bertanya, belajar apa yang harus dilakukan untuk memberi pelayanan kepada siswa yang low learner tersebut. Bapak Ibu, tentu saja kita semua sering browsing internet untuk menemukan hal-hal yang baru buat kita untuk mendukung kegiatan belajar kita di kelas. Itulah yang saya lakukan Ibu untuk membekali diri saya sehingga saya berani untuk memberikan layanan kepada siswa yang slow learner tadi. Kemudian Bapak Ibu, oke saya lanjut. Apa aksi saya untuk siswa yang kurang kemampuan siswa dalam literasi? Yang saya lakukan adalah saya mengajak siswa ngobrol santai. Ya biasa kalau siswa suka sekali kalau diajak bersantai. Maka saya lakukan itu kepada anak ini. Kemudian saya juga sering memutarkan musik kesukaannya. Saya putarkan dia, saya bawa speaker, saya bawa terus ini speaker untuk digunakan di dalam kelas demi untuk anak yang satu itu. Kemudian saya putarkan video-video bagaimana cara melakukan praktek yang baik. Itu harus saya lakukan berulang-ulang. Karena dengan cara begitu, dia bisa merekam apa yang dia lihat dan dia bisa lakukan di dalam laboratorium. Kemudian di dalam laboratorium itu kita tahu bersama bahwa di dalam
banyak sekali peralatan bagi anak yang slow itu tidaklah mudah mengetahui nama dan fungsinya. Oleh karena itu, saya buatkan dalam bentuk print out gambar-gambar lengkap dengan namanya dan fungsinya. Ternyata dia suka bermain dengan gambar-gambar yang saya buat seperti kartu. Saya buat dalam bentuknya segi empat kayak kartu. Kemudian jumlahnya banyak dan saya hamburkan di depannya. Kemudian saya persilakan mengambil. Dia melihat dan dia menyebutkan dan dia tunjuk barangnya yang ada di sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu, anak seperti ini ternyata literasi numeralnya sangat-sangat rendah. Dia hanya mampu berhitung untuk cari-cari. Lebih besar dia tidak bisa. Gitu. Jadi saya harus ajari dia berhitung juga seperti anak SD. Luar biasa Bapak Ibu. Itu aksi saya untuk mengatasi kurangnya kemampuan siswa dalam literasi. Kemudian, bagaimana aksi saya dalam jika siswa kesulitan bekerja, praktek. Bapak Ibu, kami ini adalah praktisi di dunia perhotelan, tentu membutuhkan keahlian bekerja. Nah, kalau siswa seperti ini, gimana caranya? Maka yang pertama saya lakukan adalah seperti yang di awal saya sampaikan, saya harus menemukan apa kesukaannya dia dalam bermain. Yang kedua, setiap perbuatannya saya selalu puji. Berikan dia pujian agar motivasi belajarnya semakin hari semakin naik. Kemudian yang ketiga, kalau saya memberikan tugas bekerja, tentu saya harus melakukan perintah atau instruksi kerja yang gampang dicerna, bahasa yang ringan dan pelan. Tidak boleh kita kesusuk ke dia, harus pelan. Harus dengan sabar, betul-betul luar biasa. Bapak Ibu hebat. Yang berikutnya yang saya lakukan untuk memberi dia motivasi dalam praktek kerja adalah saya harus terlibat langsung di dalam melakukan pekerjaan itu. Bukan 2-3 kali, harus berkali-kali. Bayangkan melayani satu siswa dengan satu jenis pekerjaan membutuhkan waktu yang lama, dibutuhkan kesabaran. Kemudian anak-anak seperti ini kita harus selalu bercanda karena tingkat stresnya, tingkat ketersinggungannya cukup tinggi juga. Jadi kita harus pandai-pandai mendekati dia. Dan yang berikutnya adalah saya kalau bekerja, belajar bersama dia, saya berada di tengah-tengah peralatan.
agar mudah berinteraksi dengan barang-barang yang ada di situ, mudah dipahami, mudah diambil, sehingga mempermudah proses praktek yang baik untuk anak ini. Bapak Ibu guru hebat, dari semua aksi yang saya lakukan itu, tidaklah begitu cepat mengalami perubahan. Membutuhkan waktu yang panjang, lama, dan melelahkan. Tapi disitulah asiknya ketika kita melihat perubahan apa yang terjadi pada anak slow learner ini. Bapak Ibu, perubahan yang saya maksudkan adalah satu, siswa sudah bisa aktif praktek bersama dengan teman-temannya. Walaupun dengan catatan terbatas. Perubahan yang kedua Bapak Ibu adalah siswa mulai tumbuh rasa percaya dirinya di kelas. Berikutnya, saya juga melihat dengan senang hati siswa saya sudah bisa tampil di depan kelas, walau masih terbatas dan suaranya belum berubah besar secara drastis. Paling tidak ada perubahan walau sedikit, catatan walau sedikit. Dan yang keempat, sahabat guru hebat, perubahan yang saya lihat adalah sudah bisa menyampaikan pendapat. Catatan lagi, walau masih sangat lambat. Kemudian sudah bisa berhitung. Tadinya lambat, sekarang walau tidak menyentuh tangannya, sudah bisa berhitung walaupun dengan angka yang masih kecil. Bapak, Ibu guru hebat, tentu banyak cerita yang lain yang mungkin saja sama, tetapi dengan strategi yang berbeda. Namun, dengan segala keterbatasan saya mohon maaf jika tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Salam TPN 9 untuk Anda semua. Sukses selalu. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru peserta TPN 9 yang berbahagia, demikian yang dapat saya berbagi. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada yang perlu didiskusikan, dengan senang hati kita berbagi melalui 0821 93 181 781. Dari kota Balikpapan, saya Rustan Pange. Sampai jumpa.